Kalian tahu gak sih, dalam kehidupan sehari-hari, kita hampir tidak pernah lepas dari yang namanya aktivitas bisnis loh. Mulai dari membeli makanan di kantin, berbelanja di supermarket, memesan transportasi online, hingga berbelanja melalui e-commerce. Semua aktivitas tersebut melibatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Di tengah persaingan semakin ketat, pelaku usaha tentu saja ingin memperoleh sebuah keuntungan. Namun, keuntungan itu tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan etika bisnis. Sebuah bisnis itu membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan dibangun melalui kejujuran dan juga tanggung jawab. Contoh yang dapat kita lihat itu adalah ketika pelaku usaha menjual makanan namun menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak layak untuk dimakan. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika produsen menjual produk-produk skincare namun yang dijual itu overclaim. Contohnya seperti di deskripsi dikatakan bahwa niacinamide-nya 5%, namun ketika dicek lab itu niacinamide-nya adalah 1%. Contoh lainnya dapat dilihat jika produsen juga ada yang mempertahankan kualitas produk mereka, walaupun harga bahan bakunya saat ini sedang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Hal tersebut dilakukan oleh produsen karena untuk menjaga konsistensi dan juga citra terhadap konsumen agar tidak menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap konsumen. Kepedulian terhadap lingkungan juga tidak kalah penting. Sampah plastik yang dihasilkan dari aktivitas usaha seringkali menjadi masalah yang masih sering kita jumpai, khususnya di Indonesia. Setiap tahunnya, kasus sampah plastik semakin naik. Banyak tempat usaha yang menggunakan kemasan sekali pakai dalam jumlah besar tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Contohnya seperti menyebabkan banjir, tanah longsor, sungai yang tersumbat, dan masih banyak dampak yang merugikan lainnya. Saat ini, mulai banyak usaha dan konsumen berupaya mengurangi penggunaan plastik dengan menyediakan kemasan ramah lingkungan. Konsumen juga bisa membawa tas sendiri dari rumah yang berbahan kain. Kemudian, konsumen juga dapat membawa tumbler sendiri ketika membeli minuman agar mengurangi penggunaan kemasan plastik. Langkah seperti ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan. Sebagai mahasiswa, kita juga perlu memiliki peran dan mendukung praktik bisnis yang beretika. Kita dapat memilih produk dan makanan-makanan lainnya dari produsen yang jujur. Kemudian kita dapat menjaga lingkungan sekitar dengan membuang bekas sampah makanan atau produk-produk lainnya ke tempatnya masing-masing, serta membiasakan diri untuk menggunakan barang yang dapat dipakai berulang kali seperti mengurangi sampah plastik dengan menggantikannya dengan tote bag. Kemudian sampah botol kita gantikan dengan tumbler yang dapat diganti berkali-kali agar mengurangi sampah-sampah plastik di Indonesia. Kemudian, kemajuan dari sebuah bisnis itu tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggan atau besarnya keuntungan yang diperoleh. Bisnis yang benar-benar berhasil adalah bisnis yang mampu menjaga kepercayaan para konsumennya, memberikan manfaat bagi banyak masyarakat, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, melalui penerapan etika bisnis dan kepedulian terhadap lingkungan, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, usaha yang lebih berkelanjutan, serta masa depan yang lebih sehat bagi generasi yang akan datang. Terima kasih.